Yuk kita berdoa yuk, saudaranya join. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi ini. Kalau hamba-Mu terus masih diberi hikmat kepercayaan, itu berarti Engkau masih punya pesan yang luar biasa buat setiap kami, supaya kami mendengar, supaya kami melakukan firman-Mu, karena hanya firman yang menjadi rema kekuatan buat kami bertahan di masa yang makin sukar di akhir zaman ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap luar biasa di dalam Tuhan, sekalipun Senin-Senin, waduh tetap semangat ya. Karena hari-hari ini saya juga cukup padat, sibuk ya. Dengan kegiatan saya harus luangin waktu buat jaga cucu ya, karena cucu pertama, juga belum lagi persiapan nanti sore juga ada khotbah ya. Tapi saya percaya di tengah-tengah selah ini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat saudara, buat Tuhan ya. Karena saya percaya gini, peperangan rohani hari-hari ini, saudara tahu, peperangan yang paling luar biasa, saudara tahu. Penyembahan itu belum cukup, saudara. Doa puasa belum cukup. Baca firman belum cukup. Saudara tahu, peperangan rohani yang paling besar kuasanya itu menjadi pelaku firman. Karena kalau di firman Tuhan tidak ada kan ayatnya gini, lawan iblis ya dengan tunduk kepada Allah, maka dia akan lari. Artinya waktu kita jadi pelaku firman, itu kekuatan yang luar biasa buat iblis gemetar. Tidak ada yang namanya penyembahan kita bisa mengusir iblis kalau kita nggak jadi pelaku firman. Tangkep ya, peperangan yang paling powerful hari-hari ini sampai buat iblis gemetar, itu waktu kita menjadi pelaku firman. Makanya hari-hari ini yuk, siapapun saudara dan saya, kita harus punya semangat untuk jadi pelaku firman. Saudara jangan mau sampai hari-hari ini iblis bisa mencuri responmu. Karena ketika iblis bisa mencuri respon kita, maka kita adalah sebagai orang yang kalah. Tapi waktu masalah boleh berlanjut, tapi kita tetap jadi pelaku firman, maka iblis itu yang akan lari. Makanya hari ini yuk, saya siapin ayat ini ya. Jangan saling menyakiti pasangan hidup kita, khususnya ini pesan. Kenapa? Karena hidup di dunia ini, ya saudara percaya, saudara hanya bisa menikmati perkawinan itu hanya di dunia. Kalau saudara baca Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara tangkap ya. Kata-kata ini mengandung 3 hal. Markus 12 ayat 25. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, berarti kita punya pengharapan ya. Kalau firman Tuhan berkata, suatu kali nak, kamu bangkit dari antara orang mati. Berarti kita punya berita sukacita hari ini. Bahwa suatu kali kita tidak akan mati selamanya. Makanya tidak usah takut mati ya. Suatu kali ayat ini berkata, apabila orang bangkit dari antara orang mati, berarti kita pasti ada kebangkitannya. Nah, kata kedua, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Berarti tidak ada perkawinan ya saudara, ingat loh ya. Makanya kesempatan untuk menikmati hidup dengan pasangan hidup kita, itu hanya di dunia. Ketika kita sudah bangkit dari antara orang mati, kehidupan yang hari ini yang ideal nanti, ternyata sudah tidak ada yang namanya orang bisa selingkuh ya, orang bisa jatuh cinta lagi dan merencanakan kawin. Kawin mengkawinkan itu hanya di dunia. Makanya selama kita diberi kesempatan untuk menghabiskan sisa waktu kita dengan pasangan kita, nikmati sebaik-baiknya.
Lepas pasanganmu mau bukan ideal, bukan yang terbaik, juwengkel kan Bu Eli, juwengkel Bu Eli. Kalau rasanya ya Bu Eli, menurut survei loh Bu Eli, beberapa orang bilang gini, saya survei beberapa ibu-ibu yang panjang umur itu ternyata Bu Eli sudah ndak punya suami, hidup sendiri, mereka jauh lebih bahagia. Ya, saya cuma bilang gini Bu, sudahlah nikmati aja, walaupun pasanganmu bukan yang terbaik, tapi kan kita tetap punya Tuhan yang terbaik. Tuhan itu tetap Tuhan yang sayang buat kita. Kita pasti punya kasih yang lebih besar dari ketika kita disakiti. Makanya kenapa firman Tuhan mengajak kita, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berarti Tuhan tahu dalam hidup kita, kalau ada benihnya ilahi, benihnya Kristus, maka kita ini selalu memproduksi kasih dan kebaikan. Orang itu tidak akan pernah pelit untuk mengasihi, pelit untuk berbuat baik. Tadi pagi ada seorang ibu yang WhatsApp saya, Bu, hari ini saya bersyukur. Ibu ini lagi saya suruh kesaksian, kalau bisa nanti minggu depan. Saya tahu beberapa tahun yang lalu saya kenal ibu ini hancur saudara ya. Sudah hancur kalau suaminya marah waktu datang ibadah. Ini lebam-lebam semua. Saya tanya, lu kenapa sampai seperti ini? Iya Bu, saya dilempar kursi. Sampai kursi itu ya, kursi kayunya putus patah-patah, hancur saudara. Datang ibadah lebam, terus saya kasih salep saudara ya. Waduh, saya bilang, Bu, kamu harus belajar untuk mengalah. Sudah bisu tuli buta. Beberapa saat kemudian ternyata dia melakukan taat. Makanya pelaku firman itu sudah luar biasa. Kalau mau kemenangan itu ya saudara, cepat melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Satu pintu membuka banyak pintu. Maka kita harus jadi pelaku firman. Singkat cerita, ibu ini suaminya mulai berubah setahap demi setahap. Rasanya ya, suatu kali pernah loh suaminya juga kesaksian. Suaminya kesaksian, saya juga sampai kaget. Waktu itu kesaksian di Victory saudara. Dan tadi pagi dia bilang, Bu, saya paling ingat pesan ibu, yaitu ketika saya disakiti hati, saya jengkel, saya nggak mau berlama-lama untuk menutup hati saya, untuk mengampuni suami saya. Saya langsung tebar pesona, Bu. Saya langsung berikan suami saya senyum, yang tadinya jengkel Bu Eli, tapi saya ingat pesan Bu Eli, jangan pernah berlama-lama. Saya percaya orang yang hari ini disakiti, kita nggak bisa menutup realita. Orang mau nyakiti kita tidak bisa stop saudara. Kita tidak bisa kendalikan, karena kita tidak pegang remote hatinya orang. Kita sudah baik sama orang, kita baik sama teman, kita baik sama ipar. Tapi orang bisa tidak membalas kebaikan kita dengan kejahatan, menyakiti kita, menusuk kita, menfitnah kita. Kita tidak bisa menutup semua kemungkinan ini, karena kita tidak bisa kendalikan hatinya orang. Kita tidak tahu hatinya orang sama kita gimana. Tapi yang pasti sebagai anak Tuhan hari-hari ini, yuk pastikan kalau hari ini kita disakiti, kita jangan ikut berespon salah. Jangan saling menyakiti, khususnya buat kita yang hidup dalam pasangan rumah tangga. Tidak ada orang yang 100% cocok. Orang kalau hidup rumah tangga cocok 100%, pasti pasangan hidupnya robot saudara ya. Sekali lagi, sebaik-baiknya orang, tidak ada dalam satu rumah tangga itu 100% bisa cocok. Kecuali saudara hidup dengan robot, orang yang bisa kita kendalikan seenaknya sendiri. Tapi selama kita hidup dengan manusia, pasangan hidup kita, pasti namanya ketidakcocokan, yang namanya cekcok ya. Cekcok tapi untuk dicocokkan, bukan cekcok untuk hancur, cekcok untuk menuju cocok ya. Jadi sekali lagi, cekcok itu hal yang normal. Perbedaan pendapat itu hal yang normal dalam hidup rumah tangga. Tapi sekali lagi ingat ayat ini. Jadi sudah dua ya kita dengar ya. Suatu kali bangkit dari orang mati ya, dan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan yang ketiga, hidup seperti malaikat di surga. Jadi tiga hal ini yang terjadi nanti
kehidupan kita setelah kita kematian, ya kita bangkit, tenang aja, tidak mungkin debu jadi debu selamanya. Firman Tuhan sudah berkata, apabila orang bangkit dari antara orang mati, berarti ada kebangkitan, ya tenang, nanti kita bangkit. Yang kedua, kebenaran yang kedua, tidak ada kawin mengawinkan. Kebenaran yang ketiga, kita ini hidup seperti malaikat di surga. Makanya aman, tidak ada orang jahat, tidak ada orang nyakiti, tidak ada orang tipu kita, ya. Walaupun kita hidup nanti seperti malaikat semua di surga, hidup dalam penyembahan roh dan kebenaran, orang bangkit. Nah, yang saya mau bahas, ini yang poin kedua. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, yang kedua, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Saudara buka ayat Pengkhotbah 9, ayat 9a. Ayat 9 aja kita baca. Bentar saya cari ayatnya. Pengkhotbah, kalau tidak salah Pengkhotbah 9. Kita baca ayat ini. Ayat ini bagus saudara. Mengingatkan kita, lihat ya ayat 9. Yuk kita baca. Nikmatilah ya hidup, dengar, dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Nah, saya percaya hari ini pesan Tuhan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Buat pasangan suami istri, ya. Saya percaya ini buat pesan Tuhan di akhir zaman, di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Kita ini harus mengasihi istri, batasannya ya. Istri itu pasangan kita harus kita kasihi, bukan dalam hidup saling menyakiti ya. Orang Manado bilang apa? Baku hantam, baku tonjok, baku menyakiti ya. Tapi kita harus saling mengasihi pasangan kita yang kita kasihi itu seumur hidup yang sia-sia. Hidupmu akan berakhir, kita tidak tahu label kita expirednya kapan, tidak tahu loh ya saudara. Jangan merasa sok sehat, gemuk, segar, kaya, tidak nutup kemungkinan kaya muda bisa expirednya sewaktu-waktu. Karena kita tidak bisa baca label expired manusia, batas waktu visa akhir hidup di dunia kapan. Tapi pagi ini Tuhan mau ingatkan siapapun saudara yang sudah punya pasangan ya. Jangan saling menyakiti, tapi saling mengasihi. Istri yang kau kasihi itu seumur hidup. Berarti kalau seumur hidup menikah itu cuma sekali saudara. Sekali pilih pasangan, ya ini loh pasangan yang kau kasih. Mau ini jengkelin, mau ini tuh Bu Eli salah kawin. Sudah ndak ada salah kawin, nikmati aja. Nanti toh kalau sudah mati saudara sudah ndak ada kawin mengawinkan. Jadi kalau sudah menikah, nikmati. Karena menikah, kawin, mengawinkan ini cuma ada di dunia. Nanti dalam kekekalan saudara cuma tahu, oh ini suamiku dulu di dunia, oh ini istri yang aku kasih di dunia. Tapi sudah tidak ada lagi kawin mengawinkan. Kita hidup seperti malaikat semua di surga. Tangkep ya. Nah hari ini pastikan kalau firman Tuhan sudah kasih batasan, siapa yang boleh kita kasihi, jangan menyakiti. Kalaupun kita sudah menikah dengan suami yang tidak baik, tidak ideal, tidak sempurna. Baiknya saya ketipu Bu Eli. Dulu so sweet, sekarang Bu Eli kuasar Bu Eli. Duh, kalau dulu gandeng saya, sekarang saya jalan kesandung sedikit aja. Matamu di mana? Matamu di mana? Sudah itu diabaikan. Karena kalau kita mau taat menjadi pelaku firman, ya, kita percaya bahwa ketika kita mau jadi pelaku firman Tuhan berkata apa? Nikmatilah, ya. Nikmatilah hidup dengan istri atau suami yang kau kasihi sudah seumur hidup. Berarti tidak ada, khususnya bapak-bapak ya, bapak-bapak yang mungkin hari ini mendengar, mulai digoda dengan siapa? Teman tapi mesranya ya. Mulai bapak-bapak berpikir atau istri-istri mulai berpikir, boleh ndak ya, ini ndak cocok, ini sudah berusaha bangun rumah tangga Bu Eli 15 tahun, rasanya seperti hidup kayak Tom and Jerry tiap hari, tengkar debat, cekcok,
Bu Eli. Tapi kalau saya ngomong sama pacar lama saya, nyambung Bu Eli. Cocok loh Bu Eli. Hati-hati saudara ya. Sekali lagi Tuhan berkata di firman-Nya, nikmati. Kawin mengawinkan itu cuman ada di dunia. Siapapun istrimu jangan saling menyakiti, tapi salinglah mengasihi. Seumur hidupmu itu cuman ya ini sudah ya. Nah, saudara kalau baca lagi, bagaimana kita juga harus mengasihi istri itu hanya di masa muda. Kalau saudara baca di Maleaki kalau nggak salah ya, bagaimana hari ini di Maleaki 2 ayat 14 itu ada kata-kata seperti ini, antara engkau dan istri, dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, bukan istri muda ya. Sekali lagi yang Tuhan mau tekankan, kalau kita mau mengasihi, tidak bisa bilang gini, Bu, saya bisa mengasihi Bu nanti kalau kawin lagi dengan istri kedua. Itu namanya bukan istri masa muda, itu bini muda ya. Kalau ngomong istri masa muda, itu berarti istri yang mula-mula. Nggak ada yang namanya ketentuan, aku bisa Bu nanti saling mengasihi, aku janji, Tuhan janji. Pokoknya aku bisa mengasihi nanti bini keduaku, aku akan hidup saling mengasihi. Kalau sama yang istri ini masa muda, itu saling nyakiti. Saya nggak happy, nggak bisa saudara. Mungkin istri-istri juga berpikir, kalau sama pacar lama saya bisa happy. Nanti saya janji sama Tuhan, menikah lagi, saya akan berjanji sudah ini yang hidup sehidup semati seumur hidup. Yang ini bukan, ini salah kawin dulu. Jadi ini mau saya tukar tambah, saya mau pilih pasangan yang baru. Nah ini yang istri masa muda saya, ini yang ini. Nanti selamanya hidup saling mengasihi, saya janji. Nggak ada batasan seperti itu. Kita tidak bisa mengubah ketentuannya Tuhan. Sekali kita hari ini mengubah yang katanya nikmatilah istri dengan masa mudamu seumur hidupmu yang kau kasihi, berarti seumur hidup tidak boleh ganti pasangan saudara. Sudah sekali menikah yaitu, kalau tidak cocok nikmati aja. Toh sementara berjalan dengan kasih Tuhan, suatu kali yang tidak cocok, cekcok akan dibuat cocok. Cekcok itu bumbu-bumbu perkawinan, itu yang akan membuat sekolah kehidupan kita di pernikahan itu panjang saudara, seumur hidup. Makanya kalau kita hari ini tidak bisa jadi orang yang menang di atas perkawinan kita pasti jadi orang gagal. Sekolah di kehidupan di dalam perkawinan sekali lagi, sekali menikah seumur hidup, ini sekolahnya kita. Tapi lewat perbuatan pasangan yang gak ideal, itu menjadikan kita ideal. Tangkep ya? Jadi sekali lagi, kalau kita ini ndak lewat pasangan, saya ndak akan jadi orang yang ideal. Kalau pasangan saya ideal, saudara. Gara-gara pasangan saya ndak ideal, makanya saya jadi ideal. Karena besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Nah, kita bahas hari ini ya. Jadi sekali lagi Bu, bagaimana hidup jangan saling menyakiti. Hari ini perintahkan bahwa nikmati pasangan hidupmu, seumur hidupmu untuk saling mengasihi. Karena nanti tidak ada kawin mengawinkan, kita semua akan hidup seperti malaikat di surga, menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. 3 hal yang saya akan bahas, yuk kita baca konsekuensinya. Saya akan buka nanti ya. Hari ini kalau saudara punya pasangan yang tidak ideal, suami yang galak, suami yang selingkuh, penjudi, mungkin kita juga punya istri yang galak, yang selingkuh dan sebagainya. Kita baca Mazmur 52 ayat 3 sampai 6 terlebih dahulu. Yuk kita baca Mazmur 52. Saudara lihat ya, orang-orang nanti yang saudara tidak perlu mengerti bagaimana cara Tuhan nanti membuat yang tidak cocok itu nanti jadi cocok. Itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita hari ini ingat ya, peperangan rohani yang paling powerful adalah saudara dan saya jadi pelaku firman. Ayatnya tadi di Mazmur 52 ayat 3 sampai 6. Yang tadi Markus 12 ayat 2
5 dan Pengkhotbah ayat 9 sampai ayat 9 dan 9a. Pengkhotbah 9 ayat 9a ya. Nah, kita baca, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan. Lihat ya, saudara yang jadi objek hari ini disakiti subjek ya, dengan sakit hati, disakiti dengan selingkuh, mungkin mulut kasar, dihina, dimaki setiap hari jadi makanan saudara. Saudara hari ini pastikan jangan hidup saling menyakiti, tetaplah jadi orang yang disakiti tapi bisa mengasihi. Sekali lagi, orang jadi pelaku firman, disakiti berapa kali pun tetap jadi pribadi yang bisa mengasihi dan bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu orang yang hebat. Orang yang hebat yang dapat jempolnya Tuhan adalah orang yang tetap bisa mengasihi saat pasangannya menyakiti. Jangan saling menyakiti ya. Nah, kita baca. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Saya waktu baca ini, saya tuh merenung gini, ini peringatan buat suami-suami atau istri-istri yang lagi nyakiti pasangannya. Firman ini berkata, hai pahlawan, sampai disindir, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Artinya gini, kalau engkau nyakiti istrimu atau suamimu sepanjang hari, apakah yang kamu megahkan dirimu dengan kejahatan, hai pahlawan, disindir ya, pahlawannya dalam tanda kutip, sepanjang hari terhadap orang yang dikasihi. Artinya gini, orang yang dikasihi kita sering kali menyakiti ya, kita dulu kan mengasihi suami, suami mengasihi istri. Nah, firman ini diberi tanda tanya. Kenapa engkau berbangga diri dengan kejahatanmu, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Kita ini yang disakiti, saudara tidak usah marah. Firman Tuhan jelas mengasihi, berkata, kita ini kan biji mata Tuhan berharga mulia. Kalau pasanganmu lagi nyakiti hidupmu, itu berarti itu sedang menyakiti Allah. Karena kita ini orang yang berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Ketika kita disakiti, Tuhan bisa merasakan apa yang disakiti. Sampai disindir ayat 4-nya. Engkau merancangkan penghancuran. Buat orang-orang yang selingkuh jelas. Lagi merekakan yang jahat buat istrinya, buat suaminya, buat anak-anaknya. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, tadi disindir pahlawan, sekarang dikatakan penipu. Makanya kalau dapat suami yang NPD, merasa benar, tidak pernah rasa salah dengan ucapannya, dia merasa hidupnya tidak salah, ngomong di depan banyak orang. Ada banyak ibu-ibu yang berkata, Bu, suami saya kalau di depan banyak orang selalu berkata, mau makan apa mah, mau makan apa, kamu kepingin apa, so sweet Bu. Tapi kalau tidak ada orang Bu, perkataannya Bu, hanya kata-kata maki-makian sama saya. Hari ini sudah tidak usah marah, ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak usah saling menyakiti, saling membalas. Biarkan ini jadi bagian Tuhan. Lihat ya, Tuhan ngomong apa lewat firman ini. Berikutnya, 5. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Lihat ya. Dan dusta lebih dari perkataan yang benar. Mungkin hari ini banyak dusta. Ada banyak suami-suami yang berkata sama istrinya gini, aku sudah tidak ada cinta, aku sudah tidak cocok sama kamu. Apa yang kamu harapkan? Masa tidak cinta dipaksa cinta, tidak cocok dicocok-cocokkan. Ini semua berkata, hai engkau penipu. Kenapa? Karena perkataan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Mungkin kita menghadapi pasangan seperti ini, sekali lagi tidak usah dengar apa kata orang yang hari ini menyakiti hidupmu. Karena di mata Tuhan, apa yang diucapkan itu sebagai seorang penipu, pembual. Ya, itu nanti totalannya sama Tuhan. Yang pasti hari ini saudara tidak usah marah. Ya, kalaupun disalahkan gara-gara kamu, aku sampai berubah seperti ini. Padahal kesalahan dia juga ada. Namanya manusia tidak sempurna. Itu pun kesalahan di hadapan Tuhan. Berikutnya ayat 6. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, diulang lagi. Hai lidah
penipu. Lihat ya, hari ini yuk jangan saling menyakiti. Kalaupun pasangan hidupmu hari ini maki, menfitnah hidupmu, mengolok-ngolok engkau, merendahkan hidupmu sampai rasanya sakit. Saya kalau inget-inget kata-kata orang yang nyakiti saya itu, kalau diingatkan ya langsung gini, di sini tuh langsung kepala gini, gitu, langsung dari kepala itu langsung turun ke hati, saudara. Mulai jengkel, Tuhan, padahal saya ini loh salah apa gitu. Langsung hidup saya langsung, aduh. Tapi kalau waktu ingat firman, begitu ingat firman, makanya saya tuh kalau hari-hari ya, Tuhan tuh tetap ingatkan. Selalu firman tuh muncul, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ampuni, jangan pernah sakit hati, marah. Selalu Tuhan itu ingatkan saya berulang kali. Karena dalam realita kita tidak bisa nutup kemungkinan tiba-tiba kita dengar orang yang kita anggap baik, ngomong yang tidak baik tentang kita. Mungkin pasangan kita juga tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada salah. Saudara sedang dikata-katai yang menusuk hatimu. Sekali lagi kita jangan membalas, jangan saling menyakiti lewat perkataan. Kalau dia sudah dikatakan penipu, ya, dia sudah disindir sama firman Tuhan, hai pahlawan, kebanggaanmu apa dengan kejahatan? Kalaupun sampai hari ini engkau melukai istrimu yang berdoa tiap hari, suamimu yang berdoa tiap hari, tapi engkau masih belum terjadi apa-apa. Tapi apa kebanggaanmu dari kejahatan yang nyakiti orang yang aku kasihi sepanjang hari? Itu firman itu saya renungkan loh saudara, iya ternyata waktu pasangan kita nyakiti kita, itu ternyata sedang nyakiti Tuhan. Kebanggaan mereka dari kejahatan yang diucapkan, maki kita, nyakiti dengan perbuatannya, merancangkan yang jahat sepanjang hari, itu ternyata nanti totalannya sama Tuhan. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ya. Jadi hari ini kalau kita sebagai subjek yang disakiti, ayat 7 ini luar biasa. Tadinya ngomong, hai pahlawan, apa kebanggaanmu dari kejahatan? Apa yang kamu megahkan? Kelihatannya dibiarkan Tuhan megah dulu ya. Orang yang nyakiti kita, oh bisa enak. Makanya istri-istri bisa ngomong gini, Bu, kok suami saya sama wanita tobat kok hidupnya kelihatan enak ya Bu Eli. Wanita tobat itu posting-posting. Sudah, tidak usah saling menyakiti. Ibu juga tidak usah sakit hati. Ya, kalau orang hidup dalam rumah tangga yang saling menyakiti, banyak yang terjadi subjeknya gemuk, ketawa-ketawa. Justru yang makin disakiti itu hari ini, karena makin sakit, saudara akan tanpa sadar, saudara akan berespon saling menyakiti. Kalau hatimu tidak benar, orang kalau hatinya kotor, sakit hati, pasti responnya negatif, cenderung nyakiti orang. Mungkin saudara tidak bisa bales nyakiti suami, apa yang disakiti? Anak-anak. Saudara marah sama anak, pembantu ya, itu saya dulu saudara ya, karena jengkel sama Pak Nyoto tidak bisa keluar, saya lampiaskan pikir anak-anak sama pembantu saudara. Mungkin teman saya juga yang lagi ngomongnya tidak enak, langsung saya emosi tingkat tinggi. Mama saya misalnya ngomong tidak enak, langsung emosi tingkat tinggi. Kenapa? Karena ini hatinya tidak beres, sehingga saya hidup hanya saling menyakiti saudara ya. Makanya hari ini yuk jangan saling menyakiti. Lihat ayat 7 itu yang kita bahas nanti. Tetapi Allah, nah jangan bangga buat suami-suami, istri-istri yang nyakiti pasangan, suami-suami yang lagi selingkuh ya. Lihat apa yang dikatakan Tuhan, buat orang-orang yang nyakiti biji mata Allah ada tetapinya loh. Walaupun pertama disindir, hai pahlawan ya. Mungkin hari ini kau lihat orang yang nyakiti hidupmu enak, gemuk, segar, menderita di atas penderitaanmu. Kelihatannya sebagai pahlawan ya, hebat gitu ya. Tapi firman sudah nyindir, hai pahlawan, apa sih kebanggaan kemegahanmu dengan kejahatanmu, menyakiti orang-orang yang aku kasihi sepanjang hari. Tetapi Allah, siapa yang merobohkan? Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Kita roboh, bangun kembali, tapi dia roboh untuk seterusnya. Tangkap ya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah. Dicabut, sudah roboh, dicabut, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang yang hidup.
Hari ini pastikan saudara jangan sampai berespon salah, jangan saling menyakiti, nikmati aja. Saudara dapat suami yang suka nyakiti dari awal kawin, ya sudah, firman Tuhan berkata, nikmatilah dengan pasangan hidupmu, harus saling mengasihi seumur hidup, yang seumur hidup. Jadi hari ini pastikan kita sebagai orang yang mengerti firman, waras ya, ingatkan saya harus waras. Pasangan hidupku hari ini belum berubah, saya jangan sampai berubah ndak waras. Tangkap ya, saya tetap harus saling mengasihi karena ini perintah. Saya harus nikmati suami saya seumur hidup. Saya ndak boleh tukar pasangan. Kalau disuruh nikmati ya satu ini aja sudah. Tuh satu aja Bu Eli, sudah ndak mungkin mau mikir. Sudah ndak usah mikir apapun, nikmati perkawinan. Karena perkawinan hanya ada di dunia. Nanti setelah bangkit dari kematian tidak ada kawin mengawinkan. Kita semua hidup seperti malaikat di surga. Ndak mikir bagaimana ada yang menyakiti hidup kita, sudah ndak ada lagi. Pastikan selama kita hidup di dunia sebelum expired, batas waktu yang ditempel di sini ya, ada batas waktu. Yuk berlomba-lombalah saling mengasihi ya, saling mengasihi. Apa yang hari ini kita katakan? Yuk 3 hal kita percayalah, orang yang jadi subjek nyakiti kita suatu kali akan roboh selamanya. Yang kedua, bukan hanya roboh tapi akan dicabut. Yang ketiga, membantun. Ya, jadi yang pertama roboh, yang kedua akan tercabut, ya mencabut, Tuhan akan mencabut dan Tuhan akan membantun. Yang pertama, kalau saudara lihat ayatnya, nanti saya buka sebagai objek ya, supaya firman ini cepat keburu. Hati-hati dengan orang yang menyakiti hidup kita, itu akan mengalami roboh. Kata roboh dalam Alkitab yang pertama, akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Orang fasik akan roboh dalam bencana, tapi kita yang disakiti, tidak saling menyakiti, kita tetap saling mengasihi, kita pasti bangun kembali selamanya. Yang kedua, kata roboh, ada roboh dalam malapetaka. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa akan dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Tangkep ya. Jadi balasan orang pasangan yang nyakiti kita ndak enak-enak. Dia bisa kelihatan sebagai pahlawan, gemuk, segar, menari di atas air mata istri, suami, anak-anak dan sebagainya pasangan. Misalnya suami lagi selingkuh ini ya. Suami kelihatan enakan, gemuk, segar, tidak terjadi apa-apa. Bisa berpelukan dengan wanita tobat, dengan pelakor, ya posting-posting dengan bangganya termasuk pelakor. Tapi satu hal, firman tidak akan pernah tidak digenapi. Tetapi Allah akan merobohkannya. Merobohkannya selama-lamanya. Wow, hari ini satu kata roboh dalam bencana. Kata yang kedua akan roboh dalam malapetaka karena dia lagi gemuk segarnya ini tidak tahu. Dikejar malapetaka, dikejar bencana. Yang ketiga, roboh dalam Alkitab yang berkata di Mazmur 31 ayat 24. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Ya, jadi sekali lagi, orang yang kelihatan pahlawan, gemuk, dibiarin gemuk sama Tuhan. Nggak usah diiri. Pelakor gemuk nggak usah iri. Walaupun dia bisa posting hari ini dengan kebanggaannya, ambil suami orang, tetap bangga. Tetap hari ini merasa tidak terjadi apa-apa. Suatu kali kalau sudah roboh, robohnya 3. Roboh dalam bencana, roboh dalam malapetaka, roboh dalam ganjaran yang tidak tanggung-tanggung. Jangan pernah sombong selama hidupmu melawan kebenaran firman. Apa sih kebanggaanmu kalau engkau hari ini bisa selingkuh? Ya, selingkuh itu indah katanya. Indah, nikmat apa yang saudara nikmati. Tapi kalau ada ganjaran roboh, saudara mau bangga apa?
Ngapain bangga dengan perbuatan dosa? Ngapain bangga dengan perbuatan menyakiti biji mata yang dikasihi Tuhan sepanjang hari? Itu firman loh saudara. Waktu saya baca firman ini ya benar juga ya. Kalau kita disakiti sama pasangan kita berarti sepanjang hari kita disakiti. Siapapun kita, yuk nikmati ya. Yang punya suami ndak baik Bu Eli, sudah nikmati, upahmu besar di surga. Sudah ndak apa-apa, di bumi di surga. Anak-anakmu nanti, saya tuh punya satu orang jemaat ya, cuman dia itu kalau disuruh saksi agak susah, nggak bisa dia ya. Tapi ini sudah, dia kalau ketemu orang sudah kesaksian, dan ini bukti nyata. Dia itu selama menikah punya suami yang sudah error ya. Sudah 3 bulan menikah aja sudah ditinggal selingkuh. Tapi ibu ini setia. Sampai punya anak 4. Setia dia. Ya, punya anak 4 setia. Saudara tahu kesetiaannya tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Yang namanya jadi pelaku firman itu powerful loh saudara. Makanya jadi pelaku firman itu bangganya kita. Bangganya saya hari ini. Saya tuh bisa bangga bukan karena sudah teletabis. Bangganya saya hari-hari ini saya bisa jadi pelaku firman. Tangkep ya, karena saya tahu waktu saya jadi pelaku firman, saya itu menang mutlak di hadapan Tuhan. Bukan menangnya tanda tanya. Banyak orang hari ini sukses, kaya, dipulihkan, rumah 1 jadi rumah 4. Tapi senyatanya saudara bukan orang yang menang mutlak. Kenapa? Karena kita masih suka hidup dalam dosa. Kita sulit jadi pelaku firman. Buat apa saudara dibuat kaya, tapi saudara tidak bisa mengampuni pasangan hidupmu, tidak bisa hidup saling mengasihi dalam rumah tangga. Saudara kelihatannya sudah pulih, sudah selesai masalah saudara, tapi di mata Tuhan saudara bukan pemenang yang mutlak. Hari ini pemenang yang mutlak, yang powerful jadi pemenang, itu yang jadi pelaku firman. Makanya ayo siapapun saudara yang lagi dengar firman ini, saudara kalau dengar firman ini yuk di like ya, supaya di komen atau di like, supaya banyak yang dengar, supaya Injil ini dikabarkan, supaya kalau orang dengar sesuatu, oh ternyata katanya firman gak boleh saling menyakiti, harus mengasihi seumur hidup dengan pasangan ini, sudah gak boleh ganti pasangan, malah disuruh nikmati. Sudah disuruh nikmati, disuruh mengasihi, suruh setia seumur hidup. Itu perintah. Jadi menikmati ya, saling mengasihi, tetap setia. Itu standarnya kalau kita sudah menikah. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapannya firman saudara. Nah, roboh itu yang pertama. Lihat ya gambaran. Jadi saudara hari ini jangan marah. Kalaupun kelihatan orang bisa gemuk, saudara tidak perlu marah ya. Nah, kalau mencabut hari ini, percayalah, kita buka. Ini di mana ya? Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Sebentar, saya lagi cari ayatnya. Sekali lagi, saudara dan saya, yuk mulai hari ini berlombalah, saling mengasihi, ya, tetap setia, nggak usah pilih ganti pasangan, nikmati aja, belajar. Kalau nanti setelah firman ini, setelah selesai misalnya suami mulai ingat, nikmati, saling mengasihi, tetap setia. Itu jadi pedoman supaya ketika firman ini ada di dalam hidupmu, menjadi habit yang kebiasaan saudara lakukan, saudara tidak akan berat menghadapi pasangan yang menjuengkelkan. Jengkel saya Bu Eli, sudah tidak ada seperti ini. Kalau disakiti nanti akan timbulnya seperti saya. Haleluya. Disakiti lagi, haleluya, nikmati, engkau memang suamiku yang seumur hidup, aku tetap mengasihi engkau. Sudah, itu jadi habit ya. Kita belajar lagi ketetapan ini. Nah, kita lihat, yuk kita baca, diganjarilah. Mazmur 28 ayat 4, kita baca Mazmur 28 ayat 4. Apa yang akan dicabut nanti kalau orang-orang yang bangga dengan dosanya, kelihatan dibiarkan enak kayak pahlawan? Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Sudahlah, makin jahat ya saudara, ndak usah balas, nanti yang ganjar itu Tuhan.
Firman jelas berkata, ganjarilah mereka menurut perbuatan kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangun mereka kembali. Hari ini pastikan, kalau kita sudah doakan suami tambah jahat, jangan saling menyakiti, jangan saling membalas. Tetaplah saling mengasihi dan setia seumur hidup sudah. Nikmati, kasihi, setia. Nikmati, kasihi, setia seumur hidup. Tidak ada batasannya, tengah-tengah boleh ganti pasangan, tidak ada ya. Nah, percayalah kalau nanti Tuhan yang mencabut, maka Tuhan yang akan mengganjar perbuatan mereka menurut kelakuannya dan perbuatannya. Yang kedua, yaitu Tuhan akan membalas kepada apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, ya, Tuhan itu akan menjatuhkan mereka, tidak membangunkannya kembali. Itu sudah urusannya Tuhan. Makanya semakin jahat pasangan hidup kita mintakan belas kasihan. Ngeri loh saudara, orang-orang yang lagi mempermainkan orang yang dikasihi Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hari aja sudah ditanda tanya. Itu pun Tuhan sudah marah sepanjang hari. Apalagi kalau kita disakiti sepanjang bulan, tahun-tahunan Bu Eli, tahun-tahunan, apalagi yang lebih dari 10 tahun. Kira-kira ngeri nggak sih saudara? Ngeri. Tapi kita sekali lagi belajar untuk saling mengasihi. Saya kalau berdoa buat suami saya, selalu saya bilang gini, Tuhan ampuni dia, minta belas kasihan supaya dia itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan sendiri yang bawa dia untuk melihat kemurahan-Mu. Berikan anugerah, karena kita tahu dengan anugerah yang Tuhan berikan, itu bawa setiap pasangan hidup kita nanti akan kenal keselamatan. Tobatnya bukan tobat kumat, tobat sungguh-sungguh, tobat hebat. Bukan tobat kumat ya, tobatnya tobat hebat. Itu sebabnya hari ini yuk jangan lagi, kita percaya nanti ganjaran itu Tuhan yang akan mengganjar ya, menurut perbuatan, menurut kelakuannya ya. Yang ketiga, Tuhan itu akan menjatuhkan mereka tidak bangun lagi. Itu kalau poin yang kedua, yaitu apa? Mencabut. Tidak ada orang yang melakukan dosa itu selamanya jadi pahlawan. Pahlawannya sebentar. Sehari aja sudah disindir sama Tuhan. Apalagi kalau bulan-bulanan, tahun-tahunan, selama kita benar hidupnya sebagai objek yang dikasihi, kita yang disakiti tetap bisa mengasihi, maka ganjaran itu sudah ada. Tenang aja, saudara tidak usah mikir apapun. Justru kalau mikir ganjarannya kasihan, makanya minta belas kasihan, supaya karena suami kita, pasangan kita itu kalau nyakiti kita, mereka itu sudah tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, berikutnya, yang terakhir, yuk membantun. Lihat Mazmur 36 ayat 13. Apa yang dilakukan kalau Tuhan membantun orang-orang yang jahat? Lihat, orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting tidak dapat bangun kembali. Lihat, orang-orang yang hari ini jadi pahlawan, sok gemuk, sok hebat dengan menyakiti orang yang dikasihi, sok pahlawan ya. Enak loh, buktinya Tuhan itu enggak ngapa-ngapain aku. Itu berarti kan Tuhan juga tahu kelemahanku. Wow, itu salah benar. Lihat orang-orang yang melakukan kejahatan di Mazmur 36 ayat 13 yang berkata, orang itu akan jatuh, dibuanting dan tidak dapat bangun lagi. Itu sudah jadi ketetapan Tuhan. Nah, buat kita ya, lihat ayat 8. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut dan mereka akan menertawakannya. Kita juga akan kaget nanti dengan hukuman yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat firman semuanya berjalan atas hukuman orang jahat itu mengerikan. Makanya jangan iri hati dengan orang jahat. Ayat 9, lihat ya.
Lihatlah ayat berikutnya. Kita buka yang ayat 11 supaya cepat. Mazmur 52 ayat 11 kita baca. Aku hendak bersyukur kepadamu. Ini objek ya. Kita yang disakiti harus bisa hidup saling mengasihi. Lihat kata-kata 11 ini buat kita. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Nah, kita tidak boleh bertindak ya, tidak boleh eksekusi. Siapapun hebatnya kita punya kesempatan seperti Daud mau mengeksekusi Saul, dia tidak berani karena itu bukan bagiannya. Dia tahu Saul tetap biji matanya Allah walaupun jahat mau bunuh dia. Hari ini pasangan hidupmu walaupun mau menceraikan hidupmu, lagi selingkuh, merekakan yang jahat atas hidupmu, jangan sampai mengeksekusi dengan tangan kita sendiri. Biar izinkan Tuhan. Kita percaya, kita tetap mendoakan anugerah Tuhan yang terbaik. Kita tahu bahwa orang-orang seperti ini tidak tahu apa yang mereka perbuat karena iblis lagi menunggangi. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan, sebab engkaulah yang bertindak. Bertindaklah seperti Daud yang tidak berani mengeksekusi Saul walaupun kesempatan terbuka lebar, karena dia tahu, Daud tahu Saul tetap biji mata Allah, tetap orang yang diurapi Allah. Kita tidak berhak untuk menjamah biji mata Tuhan. Yang berhak menjamah hidup biji mata Tuhan hanya Tuhan sendiri. Kalaupun dia melawan kebenaran firman, pastikan Tuhan yang bertindak. Lihat ya, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Berikutnya, ayat Mazmur 53. Nah, jadi kita percaya, nah ini kita harus makin menghijau. Nah, ayat yang berikutnya, ayat 10, saya lupa baca, ayat 10 terlebih dahulu. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Lihat ya, jangan saling mengasihi, malah di tengah disakiti orang yang sok itu tadi, ya Tuhan bilang gini, sudah itu bagianku yang mengeksekusi. Kamu yang penting kamu jangan saling menyakiti, saling mengasihi. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Jadi ayat itu tadi kelanjutannya, Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Yang berkata, hari ini pastikan kita sebagai pasangan yang disakiti, jangan saling menyakiti. Ya, hari ini jangan saling menyakiti, tapi saling mengasihi, seumur hidup tetap setia. Yang Tuhan harapkan buat kita harus makin menghijau, makin baik, makin tebar pesona, makin mengasihi. Itu harapan Tuhan, kita makin menghijau. Jangan sampai ketika kita disakiti bertahun-tahun kita bukan makin menghijau, tapi kita makin menguning, busuk hati kita. Enggak, kita harus makin menghijau. Dan kita percaya bertahun-tahun sekalipun hidup disakiti, tetap percaya ada kasih setia Tuhan yang melebihi rasa sakitmu. Dan kita bersyukur aja sekalipun kita disakiti. 3 hal ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita saling menyakiti, tapi kita saling mengasihi, karena Tuhan berharap kita makin menghijau. Kita percaya aja dengan kasih setia Tuhan yang mengeksekusi, membela hidup kita nanti. Dan kita bersyukur aja, walaupun sakit ya Bu Eli, bersyukur aja buat pasangan kita hari ini. Siapapun dia, mau dia bebal, bengis seperti Nabal. Lihat ya, Abigail dapat paket suami bebal, bengis, jahat saudara. Tapi apa yang Tuhan kasih waktu pasangan hidupnya dieksekusi menurut waktunya Tuhan, mati, bukan kita yang doakan, mati menurut caranya Tuhan, dia dapat ganti raja Nabal. Tangkap ya, berarti tetap seperti Abigail, menghijau, percaya akan kasih setia Tuhan di balik bengis bebalnya suami yang Nabal, yang bebal itu. Ada kasih setia Tuhan dan bersyukur aja, walaupun dia belum berubah-berubah, masih bebal, bersyukur aja. Karena nanti lihat Mazmur 53 ayat 7, ya datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Selamat menikmati kemenangan bersorak-sorak. Tuhan pasti pulihkan keadaan umatnya, saudara akan bersorak-sorak. Jangan saling menyakiti. Tuhan Yesus memberkati, karena waktunya sudah habis ya. Tadi 10.45 kalau tidak salah. Hari ini pastikan kita semua tetap kuat, tetap semangat ya. Jangan saling menyakiti. Yuk sudah biarin
eksekusinya Tuhan buat orang yang sombong-sombong, kita doakan supaya tidak dirobohkan benar-benar saudara. Tapi pasti bayar harga, nggak mungkin nggak. Walaupun dosa diampuni, roboh paketnya mereka apa saudara? Membantun dan mencabut. Itu bagiannya Tuhan, pasti akan dilakukan. Makanya ndak usah bangga dengan dosa, karena nanti ada tetapinya. Hari ini pastikan kita tetap hijau, kita tetap percaya kasih setia Tuhan yang besar, kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati pemulihan yang bersorak-sorai. Bapak terima kasih, kami serahkan anak-anakmu dalam tanganmu. Kami belajar satu hal, kami tidak mau saling menyakiti. Kami mau belajar menjadi istri yang menikmati perkawinan dengan saling mengasihi dan setia seumur hidup kepada siapapun pasangan hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless.